gambaran-gambarannya. Jadi sebenarnya kalau untuk percakapan yang panjang gini, teman-teman coba lihat pilihan jawabannya dulu ya, sebelum pas mereka baca directionnya itu atau pengarahan ini, teman-teman lihat pilihan-pilihan jawabannya dulu ya. Ketika nanti mendengar, oh ini jawabannya ini. Jadi langsung saat itu ngomong, oh ini jawabannya ini, oh ini jawabannya ini, gitu ya. Jadi ada trik-triknya belakangnya. Oke, number two, Anda mendengar according to the speaker, what must balloon pilots be careful to do? Apa menurut penceramah atau tadi speaker, apa yang harus dilakukan dengan hati-hati oleh para pengemudi balon tadi ya? First, A, watch for changes in the weather, watch their attitude, check for weak spot in their balance, test the strength of ropes. Yang harus diwaspadai adalah terhadap perubahan cuaca ya. Jadi dari bacaan tadi adalah watch for changes in weather. Waspada terhadap perubahan cuaca. Oke. Oke, tadi itu gambaran mengenai listening. Ada part A, part B, part C. Yang part B itu kalimat pendek, kemudian part B itu short conversation. And part C itu ada talks sama penjelasan sama gambaran teks ya. Oke. Next kita lanjut ke structure written expression. Nah, ini yang biasanya paling lumayan di tes TOEFL ya. Ada structure and written expression. Biasanya waktunya 25 sampai 40 menit ya, tergantung nanti situasi, kondisi dan ketentuan dari masing-masing penyelenggara tes ya. Nah, tes ini untuk mengukur kemampuan Anda mengenai bahasa Inggris dalam ragam baku ya, dua macam soal ya. Ada structure, kemudian ada written expression. Structure itu kita mengisi poin-poin kosong ya, ada kosong kita isi mana yang benar. Kalau untuk written expression itu biasanya kita memilih mana yang salah. Ya, biasanya kalau misalnya dibahasakan juga kalau ketika kita belajar itu namanya error edification. Kita mencari yang salah yang mana, ya. Nah, petunjuk soal structure, soal nomor 119 biasanya menggunakan kalimat yang tidak lengkap, ya. Jadi kalimat itu, sentence itu nggak lengkap, kita harus lengkapin dengan yang paling benar. Nah, di bawah setiap kalimat ada terdapat 4 kata untuk merasakan tanda ABCD. Jadi kita pilih yang paling cocok, kemudian kita pilih, ya. Oke, misalnya di example, vegetables are an excellent source. Source apa titik vitamin berarti of ya. Has enggak, where enggak, did enggak. Kemudian in history when medical progress was made within a relatively short span of time. Jawabannya adalah there have been periods in history. There have been periods ya, there have been periods yang paling benar ya. Itu yang structure. Nah, kemudian yang ini yang written expression yang biasanya soal 16 dan 40 perasaan garis bawahi tanda ABCD, kemudian kita suruh pilih satu kata atau frasa yang perlu dirubah agar kalimat menjadi benar ya. Nah, di sini ada salah satu yang salah ya. Nah, ray of light passing through the center of a tin keep its original. Berarti dia tunggal. Kalau tunggal berarti dia kata kerja harus pakai S. Biar apa? Biar dingin nih. Enggak ya. Keeps ya. Keeps ya, harus pakai keeps ya. S. Ini berkaitan dengan structure, berkaitan dengan grammatical ya. Jadi seperti itu gambarnya. Berkaitan dengan grammar ya. Oke, kemudian the mandolin, a musical instrument that has strings, was verbally copied from the lute, many older instruments. Ya, many itu tidak tepat digunakan untuk older, seharusnya too much. Jadi tinggal kita coret ya, cep, ini kemudian kita coret cep. Nah, kalau nggak tahu gimana Pak? Sir, kalau nggak tahu gimana? Ya, pakai intuisi ya, pakai intuisi. Oke, gitu ya teman-teman ya gambarannya. Tapi insya Allah kalau namanya structure memang harus belajar lebih banyak ya, belajar lebih banyak supaya nah kalau teman-teman saya rekomendasi, saya nggak endorse, ini bukunya bagus sekali, teman-teman bisa cari di Shopee, tapi memang sudah agak susah karena kalau di Gramedia saya lihat sudah nggak ada, ini Fakar Tuto skor 600. Waktu saya S2 di Jogja ada teman yang beli buku ini dan saya minjem waktu itu, bagus sekali dan sangat bermanfaat bagi saya.
Kemudian pas sampai Pontianak itu masih uangnya masih belum pas, belum ada kos kan. Nah, kemudian saya pas di Pontianak saya coba cari di Gramedia nggak ketemu, akhirnya saya cari di Shopee, alhamdulillah dapat ya, langsung ke penerbitnya langsung di Jogja. Oke, next. Nah, kemudian ada namanya reading comprehension. Ya, biasanya ada vocabulary reading comprehension, tapi udah mulai biasanya untuk reading biasanya langsung reading ya. Kalau untuk teman-teman tes itu biasanya langsung reading ya. Tapi nggak apa, siapa tahu nanti teman-teman ada tes yang vocabulary. Nah, vocabulary reading comprehension. Tes ini mengukur kemampuan Anda atas bahasa Inggris seragam tulisan. Ya, ada 2 macam soal. Yang pertama soal vocabulary. 1-30 terdapat satu kata atau frase yang digarisbawahi. Anda diminta memilih satu kata atau frase yang tidak mengubah makna kalimat aslinya. Berikan untuk mengganti bagian bergaris bawah. Nah, jadi nanti kita lihat ya yang kayak sinonim ya. Ya, passenger ships and aircrafts are often equipped with ship to shore or air to land radio telephones. Aircraft itu sebenarnya apa? Planes ya, of course ya saudara kan. Kemudian untuk reading comprehension ya, beda bagiannya akan baca teks. Biasanya ada yang mulai teks yang pendek ya, kemudian ada yang sedang sama yang panjang. Subteks itu pertanyaan berkaitan dengan teks tersebut ya. Nah, kita harus memilih jawaban yang paling benar ya. Nah, untuk saran saya di structure ini ya, teman-teman kalau bisa baca dulu baca dulu soalnya ya. Jadi yang ditanyain apa, kemudian baru baca secara, atau misalnya lebih bagus lagi teman-teman baca aja sekilas ya, misalnya sekilas saya pakai skip gitu ya. Oh, dapat inti-intinya nih. Kemudian langsung lihat pilihan jawabannya. Jangan terlalu lama baca di sini ya. Jangan terlalu lama baca di sini. Ya, kalau misalnya teman-teman terlalu lama waktunya pasti banyak habis ya. Lihat dulu pilihan jawabannya. Gambaran ini ya, apa baru tarik gitu ya. Ya, words which a rattlesnake war personal segala macam ya. Oke, ini saya sudah kasih artinya, sudah ada diartikan di sini. Nah, kemudian biasanya ditanyakan rattlesnakes are made of ya skin ya, ada di sini ya, made of skin ya. Sini skin ya. Oke. Kemudian how often does rattlesnake shed its skin ya? Berapa sering ular mengganti kulitnya? Oke, kita lihat di sini di tulisannya. Kita lihat ada kalau misalnya ini kalau udah ada time 4 times kemudian a year, itu udah waktu ya. Often is 4 time years. Jadi 4 time or time up to 4 times every year. 4 time a year ya. Ya ini ya. Itu untuk reading ya. Jadi itu gambaran teman-teman bagaimana reading, bagaimana structure, bagaimana listening. Nah, sekarang setelah ini, setelah dapat gambaran bagaimana direction-nya, petunjuknya, kemudian kita langsung ke tipsnya.